Pernahkah kau menyaksikan sebuah keajaiban? Keajaiban dari suatu masa yang lampau, keajaiban yang tercipta dari segala sesuatu yang luhur dan suci tak tersentuh. Menawarkan sebuah cerita tentang asal muasal manusia di pulau yang kini dipuji bagai surga. Semuanya berawal dari sini. Pejeng Kelot, tempat banyak kehidupan lahir dan berkembang, tempat yang menghidupi dan dihidupkan oleh beragam rupa warisan peradaban Bali yang telah terbentuk sejak berabad-abad lamanya. Di sini, saksi-saksi bisu peradaban yang berupa tempat persembahyangan dan tinggalan purbakala itu mengada dari waktu ke waktu, bergeming di hadapan terpaan arus zaman yang menawarkan segala yang baru tetapi semu. Tempat-tempat itu di sini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, dengan sungai purba bernama Pakrisan yang menjalinnya, membentuk suatu entitas yang utuh, warisan peninggalan kerajaan terbesar yang pernah ada di pulau ini, Kerajaan Bedawui. Bila kau senang berwisata, kau akan tahu bahwa tempat-tempat lain yang pernah menjadi saksi kemegahan kerajaan ini, seperti Pura Tirta Empul di desa Manukaya, serta Pura Mengening dan Pura Gunung Kawi di desa Tampak Siring, sudah lebih dulu memanjakan rasa ingin tahu wisatawan asing maupun lokal atas segala yang tersisa dari sebuah peradaban tua yang kini telah banyak berganti rupa. Pejeng Kelot layaknya sebuah kepingan puzzle yang jika kau lewatkan akan membuat perjalananmu dalam meneroka warisan peradaban Bali terasa kurang lengkap. Di tempat inilah peninggalan-peninggalan kerajaan berdahulu yang masih belum begitu tersentuh oleh khalayak umum berada. Pura pengukur-ukuran dan tinggalan purbakala di dekatnya yang diberi nama Goa Garbo adalah sedikit dari banyak hal yang bisa kau jelajahi di desa hasil pembakaran Pejeng yang terletak di wilayah paling selatan kecamatan Tampak Siring ini. Desa ini terdiri atas 7 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Klusu, Gubat, Bitre, Pacung, Tiapi, Gepokan, dan juga Sawah Gunung. Desa ini kaya akan lahan persawahan, sehingga tak aneh jika kau melihat masyarakatnya yang rata-rata bekerja sebagai petani dan pemilik tegalan. Meski ada juga beberapa yang bekerja sebagai pegawai, aparat, dan juga pengrajin. Kau akan sampai di desa ini setelah menempuh perjalanan selama 50 menit dari pusat kota Denpasar, atau 15 menit jika kau berangkat dari Ubud. Desa ini berjarak sekitar 20 km dari desa Manukaya dan Tampak Siring, tempat dua tujuan wisata lain berada. Di perbatasan antara Banjar Dinas Gepokan dan Sawah Gunung, berdirilah Pura Dangkayangan yang diberi nama Pura Pangukur-ukuran. Pura pengukur-ukuran adalah tempat persembahyangan luhur yang memilih untuk bersembunyi dari keluh kesah dunia, di balik rimbunan pepohonan tropis dan udara persawahan yang sejuk. Di areal depan pura, membentang luas taman rerumputan hijau yang dirawat serta dibersihkan setiap hari, entah oleh warga desa ataupun petugas dinas. Begitu kamu melewati 3 pura besar berbahan batu padas, yang penghias tepi tangganya didesain berbentuk naga, kau akan dihadapkan pada sebuah pohon besar keramat yang disucikan. Konon ada banyak mitos yang menyertai keberadaan Pura Pengukur-ukuran. Beberapa orang percaya bahwa tempat ini dulunya pernah akan dijadikan sebagai pura pusat bagi masyarakat Hindu Bali, sebelum akhirnya digantikan oleh Pura Besaki di Karangasem yang letaknya lebih ke timur laut. Beberapa orang lain percaya bahwa kata ukur muncul dari fungsi tempat ini yang semula pernah menjadi tempat mengukur kesatian para patih kerajaan berdahulu, yang salah satunya adalah Patih Kebo Iwu. Berjalan mengitari pura yang luhur ini, kau akan segera merasakan kedamaian yang menyusun tiap jengkal bangunannya. Tiupan angin dari pepakuan dan pepohonan di sekitarnya, juga daya magis yang tak tertangkap oleh mata, masuk melingkupi jiwamu, membuatmu tersadar bahwa Tuhan ternyata tidak berada terlalu jauh. Sedikit melangkahkan kaki ke timur, menuruni tangga-tangga kecil yang dibuat dari batu-batu sungai, kau akan mendapati dirimu berada di suatu keajaiban yang lain. Tempat yang oleh orang-orang diberi nama Goa Garbo, yang berarti ibu dari alam semesta. Di tempat inilah dulu, segala pengajaran akan ilmu yang luhur dan meditasi yang menuntut pelepasan kesadaran tertinggi dilakukan. Bila kau jeli, di salah satu anak tangga yang kau lewati,
kau akan melihat jejak telapak kaki manusia berukuran raksasa. Orang-orang percaya itulah telapak kaki Kebo Iwo, patih kerajaan Bedahulu yang pernah membuat kalang kabut Gajah Mada yang perkasa. Di bawah tangga-tangga itu, ada sebuah pancuran yang mengalirkan air suci. Terdapat pula ceruk-ceruk tempat peristirahatan dan meditasi dengan arsitektur khas kerajaan kuno Bali yang menampilkan guratan ukiran di atas batu padas. Mengelilingi tinggalan purbakala ini barang sejenak dan menyentuh dinding-dinding batu padasnya yang secara alami tumbuh di lumutan, bak sebuah perjalanan mengarungi waktu. Kau akan segera menyadari betapa dinding-dinding ini juga pernah disentuh oleh orang dari masa yang sangat jauh di belakangmu. Memikirkannya di tengah suara gesekan dedaunan dan gemercik aliran sungai di bawahnya akan membuatmu kehilangan kata-kata, dan segera kau akan menyerahkan dirimu pada keterpukauan akan betapa menakjubkannya kehidupan. Seperti halnya tempat-tempat peninggalan kerajaan Bedahulu lainnya, kedua tempat ini hidup bersandingan dengan sungai purba bernama Pakrisan. Kau bisa menelusuri aliran sungai dengan menuruni endakan sekitaran Gua Garbo, atau pergi ke Banjar Kulusu dan menemukan jalan lain yang lebih bisa dilalui kendaraan. Telah disediakan untukmu setapak untuk berjalan-jalan menikmati aliran air sungai yang jernih. Kau juga bisa beristirahat di balai-balai kecil di sekitar sungai jika kau tidak sedang ingin melangkahkan kakimu. Meskipun begitu, percayalah, berjalan-jalan menyusuri setapak itu justru akan menjadi keputusan terbaik yang bisa kau pilih. Tempat ini berada cukup jauh dari jalan utama, pun rumah-rumah penduduk. Di sepanjang jalan, kau akan melihat bebungaan beragam warna dan untayan semak lantana yang akan memanjakan matamu. Juga vegetasi pepohonan jati yang ditanam oleh para petani. Kau tidak akan mendengar suara bising knalpot kendaraan atau keriuhan pasar. Yang ada hanyalah suara daun yang jatuh ke sungai, batu-batu yang bertabrakan karena dorongan air, kemerduan suara serangga khas hutan hujan, atau suara renyah tawa anak-anak yang berkecipak di pinggiran sungai. Aliran sungai yang tenang, juga pemandangan air terjun yang menantimu di ujung perjalanan, menawarkan sebuah pelarian yang menggembirakan dari bisingnya kehidupan perkotaan. Suara gemercik air di sungai yang menurut legenda dipercaya sebagai penyembuh segala luka ini akan mengundang kakimu untuk terus melangkah menikmati alirannya. Kau boleh datang dengan sejuta masalah, tapi segala begitu kau menjejakkan kakimu di sini, aliran sungai akan menghanyutkan segala bebanmu bersama dedaunan kering. Dan kau akan merasa sangat lega bak seorang anak yang baru dilahirkan. Perlu juga kau tahu, Desa Pejengkelot tidak hanya sebatas peninggalan purbakala belaka. Kau boleh masuk ke area desa dan menyambangi langsung kehidupan penduduk lokal yang ada di sana. Begitu kau keluar menyusuri area desa, orang-orang di sekitar akan tersenyum padamu dan menyambutmu dengan kehangatan yang luar biasa, melebihi dari apa yang bisa kau dapatkan di tempat lain. Di desa ini, kau dapat melihat oase kemanusiaan yang menyejukkan. Di tengah banyaknya isu perpecahan dan ketidaksaling percayaan, orang-orang di sini masih menjunjung tinggi aktivitas gotong royong. Semuanya saling membantu tanpa pamrih dan rasa keterpaksaan. Kau bisa menerjunkan dirimu ke dalamnya jika kau mau, dan segera kau akan merasakan bahwa kehangatan yang ditawarkan tempat ini tiada bedanya dengan rumahmu sendiri, dan meninggalkannya akan menjadi keputusan tersulit yang pernah kau buat. Pada akhirnya, Desa Pejengkelot adalah tempat segala hal yang kau inginkan berada. Di sini, kau akan melihat kepingan warisan peradaban Bali yang luhur, bukti-bukti dari peradaban yang telah lama hidup dan terus berkembang. Kau akan dimanjakan oleh pemandangan alam yang memukau, pemandangan yang dipenuhi tumbuhan tropis dan landscape persawahan yang menghijau dengan hawa pedesaan yang sejuk. Tak lupa, kau juga akan merasakan keramahan khas masyarakat Bali yang belum begitu terpengaruh modernisasi. Desa Pejengkelot adalah surga bagi segala keajaiban yang belum tersentuh. Dan satu-satunya cara untuk dapat menyaksikan keajaiban itu adalah mendatanginya. Mari berkunjung ke Desa Pejengkelot. Rasakan keajaiban itu berada tepat di depan matamu.